Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alaskar Kamil dari kelas A dengan NIM 1257050029, ingin mempresentasikan tentang proyek C++ saya. Jadi di sini saya memilih sistem pembayaran kas mahasantri karena saya adalah mahasantri di Mahatal Jamiah, dan kedua karena saya adalah bendahara dari kamar saya yang beranggotakan 10 orang termasuk saya. Di sini ada 5 menu, 0, 1, 2, 3, 4, dan ini tuh terbatas 5 pilihan saja. Bila kita melebihi antara 0 atau 4 atau di luar dari ini, misal kita pilih 6, dia bakal ngomong masukkan angka 9 tertera, senyum. Jadi nggak bisa keluar dari 0 sampai 4 ini. Kita masuk ke ini, penjelasan singkat. Kembali ini untuk menyelesaikan program atau program selesai. Lalu ada masuk uang ini untuk menambahkan saldo. Keluar uang ini untuk mengurangi saldo. Mutasi ini menampilkan jumlah saldo yang udah masuk dan yang udah keluar serta saldo sekarang. Lalu ini ada status pembayaran untuk status pembayaran per kewajiban mahasantri gitu. Misalnya kita masuk ke menu 1. Sini ada menu bayar kas atau bayar selain kas, misal donasi atau sponsor. Misal kita yang bayar kas dulu. Ini kewajiban 5.000 per orang. Jadi kalau dia bayar lebih dari 5.000, dia bakal nyimpan 5.000-nya aja. Misal bayar 20.000. 20.000, dia bakal nyimpan 5.000. Jadi dikembalikan 15.000. Misalnya juga 20.000 ini bayar misal 15 tuh 23, sama yang juga bakal ngembalin 10.000 dan nyimpan 5.000. Uang terima dari Asgar misal 5.000 pas, sama dia juga bakal nyimpan 5.000 dan kembali 0. Misal kurang dari 5.000 gimana? Kalau kurang dari 5.000, dia akan ngomong kalau kurang 2.000, terus ini juga belum lunas, dan dia pada akhirnya akan menampilkan saldo total sekarang itu 18.000 karena nyimpan 5.000 dari Ali, 5.000 dari Akbar, 5.000 dari Asgar, dan 3.000 dari Haidar. Sekarang kita ke yang misal masuk uang non iuran, sponsor berarti. Kita pilih 2, sponsor. Jumlah uang masuk misalkan akan 18.022.000. Nah, ini bakal nambahin saldo yang tadi 18 tambah 22, 40.000. Sekarang menu keluar uang. Ini untuk alasan keluar uang misalkan makan. Jumlah uang dibutuhkan untuk Nah, ini kalau sini menarik, kalau uang yang dikeluarin tuh melebihi dari saldo yang ada, itu gak bakal jalan gitu programnya. Jadi kayak bakal ngomong misal 50.000 untuk makan. Nah, ini langsung dia ngasih tahu kalau saldo gak mencukupi dan saldonya utuh. Kalau misal keluarnya sama dengan 40.000, dia bakal ngurangin karena saldonya ada, jadi dikurangin saldonya 0. Kalau kurang dari saldonya ada, dia juga bakal ngurangin dari saldo yang ada. Misal, ini udah 0 ya, nggak bisa ini berarti. Misal 10 aja nggak bisa karena saldonya kan 0. Misal sekarang kita masuk ke menu mutasi. Ini untuk nampilin semuanya. Jadi jumlah uang masuk tuh ada 40.000, jumlah uang keluar ada 40.000, saldo sekarang 0. Status pembayaran ini untuk yang tadi. Ini Ali lunas karena bayar di atas 5.000, ini juga 5.000, ada bayar 5.000. Ini Haidar belum lunas karena tadi dia bayar hanya 3.000 rupiah. Mungkin itu untuk programnya. Kita pilih 0 dan program akan selesai. Sekarang ke codingannya, ini saya di sini menggunakan iStream seperti biasa, lalu string untuk beberapa menu yang menggunakan string untuk inputnya juga output, karena di sini juga arraynya string ya. Lalu sini ada cimet, ini untuk nanti di kembalian saya menggunakan ABS untuk menghilangkan min. Jadi username std ini untuk ya menyingkatkan codingan. Lalu di sini riwayat masuk nih untuk nyimpen uang yang udah masuk.
Ini awalnya adalah 0, reward keluar juga awalnya 0. Ini string nama, terbatas hanya pada nama ini. Nah, ini untuk ini saya kosongkan karena inilah indeks 0, dan di sini saya mulai dari indeks 1. Jadi Ali, Akbar, Asgar, dan Haidar. Lalu ada indeks status bayar ini untuk nentuin status bayar, semuanya adalah 0 alias belum lunas semua. Lalu ada in kas itu 5.000. Lalu ada saldo total, ini saldo semua yang semuanya adalah 0. Ini ada void pertama, dia ngomong keterangan uang masuk. Ini yang tadi non kas yang sponsor. Alasan masuk uang, lalu ada jumlah masuknya. Nah, ini kalau udah jumlah masuk ditambah ke riwayat masuk. Jadi bukan ditambah ke saldo, juga ditambah ke riwayat masuk. Jadi saldo terkini nanti nampilin saldo sini yang merupakan plus sama dengan dari jumlah uang. Lalu ini ada masuk uang, di sini si out, kewajiban bayar per orang adalah segini. Lalu ini saya menggunakan loop dan dimulai dari 1. Jadi nanti mulai angkanya dari 1. I plus plus I kurang dari 4, membatasi supaya enggak lebih dari 4. Lalu int bayar. Nah, ini if kalau si status bayar kan semuanya adalah 0 di sini. Nah, ini kalau masih 0, dia bakal ngomong pembayaran lunas untuk nama I, si nama indeksnya. Kalau dia nggak lunas, dia bakal masuk ke program ya, uang diterima dari dari si Ali berapa, izin bayar, int kembali. Nah, di sini saya cimetnya kepake di sini, int kembali. Int kembali ini sama dengan bayar kurang kas. Untuk menghindari hasil yang minus, saya menggunakan dikali ABS, dan untuk penggunaan ABS supaya nggak error, saya menggunakan cimet. Lalu di sini if bayar. Nah, kalau uang yang dibayar itu lebih dari kas, jadi dia bakal menerima si kasnya aja, yaitu 5.000, riwayat masuk juga 5.000 aja. Lalu ada status bayar. Nah, ini kalau dia bayar 5.000 atau lebih dari 5.000, status bayar yang semula 0 akan berubah menjadi 1. Lalu si out lunas pembayaran, dan lunas pembayaran untuk si itu, dan kembali. Nah, ini menampilin si hasil yang ini. Lalu di sini kalau misal dia itu enggak lebih dari kas, jadi kurang dari kas, dia bakal masukin uang yang dia bayar aja. Jadi misal 3.000, 2.000, pokoknya di bawah kas, dan dia bakal ke riwayat masuk, dan status bayarnya dia bakal tetap 0 atau nggak berubah. Lalu si out untuk belum lunas dan lain-lain. Lalu di sini dia bakal saldo total itu untuk uang masuk sesi yang ini. Lalu si out ini untuk ringkasan pembayaran, total saldo menampilkan semua saldo. Jadi tambahan si kas dan si bayar. Lalu udah keluar uang, ini cukup sederhana. Cuman string keluar alasannya, terus in, lalu int keluar uang, berapa keluar uangnya. Kalau si keluarnya lebih dari saldo yang ada, yang udah di sini tadi, dia bakal ngomong saldo nggak cukup karena dia minta keluarin uang dari yang nggak ada uangnya gitu. Kalau misalkan else if, kalau saldonya itu kurang dari atau sama dengan saldo total, jadi misal saldo yang 40.000 dan yang dikeluarin 40.000 atau ke bawahnya, dia bakal ngurangin saldo, dan dia bakal konfirmasi di sini berapa uang yang keluar, dan pada akhirnya di sini dan di if atau else if dia tetap bakal nampilin saldo sekarang tuh berapa. Lalu ada mutasi, ini dia bakal nampilin si riwayat masuk, jadi bukan saldo total tapi riwayat masuk, terus riwayat keluar, dan saldo total. Nah, di sini kenapa tadi saya membedakan riwayat masuk dan saldo total ataupun riwayat keluar. Dan ini status, ini cukup sederhana. Kalau si indeks i-nya itu 0, dia bakal belum lunas untuk siapa. Misal kalau indeks i-nya 1, dia bakal lunas atau dia nggak usah bayar. Dan ini int-nya kemarin baru belajar, switch pilih menu. Case 1 itu bakal ngeluarin ini pilihan lagi. Nah, dari pilihan ini nanti ngeluarin dua void, void masuk uang dan void masuk uang total. Ini yang sponsor.
Lalu case 2 dari ini, mungkin saya tadi kurang satu fitur tambahan, yaitu bila satu orang udah bayar kas dan sudah lunas, dia nggak bakal kena kewajiban bayar lagi. Misal ini iuran kas 5.000, 000. Nah, ini masuk uang 5.000, kita pilih ini lagi iuran kas. Pembayaran lunas untuk Ali. Jadi untuk si Ali karena tadi udah lunas, dia nggak perlu bayar lagi karena indeksnya udah berubah jadi satu. Uang terima dari Akbar, kita langsung ke Akbar loncatnya. Misalnya 5.000, 00. Sekarang kita mau masuk pilihan satu. Nah, ini Ali dan Akbar ini sama-sama udah bayar 5.000 ya kan. Jadi udah indeksnya berubah jadi satu. Dan ini enggak. Mungkin itu aja sih. Sekian dari saya. Terima kasih Bapak karena telah ngajar selama 1 semester. Saya sangat tercerahkan ya begitu. Juga melalui project-project seperti ini saya jadi buka-buka nonton YouTube, nonton tutorial-tutorial. Jadi lebih mandiri. Jadi apa ya, keinginan untuk belajar banyak hal itu terpancing gitu gara-gara Bapak memberikan project. Kalau misal semester-semester depan ketemu lagi, saya harap banyak kayak gini biar kita tuh ada pemantik buat berubah gitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.